Salam jumpa dalam Tuhan bagi kita semua yang hadir pagi ini. Bahkan juga bagi saudara-saudara semua yang ada di mana saja yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah kami secara online. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tidak ada satupun yang terluput dari pandangan Tuhan. Karena kita tahu Allah di sorga, matanya menjelajah muka bumi ini. Matanya memandang setiap manusia. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tinggal 3 hari lagi. Bangsa kita akan memproklamirkan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Melewati banyak peristiwa. Melewati banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa ini. Namun kita bersyukur tahun 2022 Indonesia masih bisa merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Saudara bangga jadi warga negara Indonesia? Masih sedikit. Saudara bangga jadi warga negara Indonesia? Katakan merdeka. Haleluya. Haleluya. Kita bangga. Kita bangga karena kita jadi warga negara Indonesia. Kita berdiam di negeri ini. Kita mengecap kebaikan Tuhan di negeri ini. Kita menikmati segala sesuatu di negeri ini. Yang Tuhan percayakan saya dan saudara. Kita hidup. Menjalani hidup di bangsa ini. Puji Tuhan. Saya melihat ada satu kutipan firman Tuhan yang sudah seringkali kita pelajari. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 36 firman Allah berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, hidup dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan adalah keinginan semua orang. Semua orang pasti ingin bebas. Atau ada yang ingin mau dijajah? Tidak lagi kan, semua ingin dibebaskan. Atau semua ingin bebas. Tidak ada orang lain yang mengintervensi kita. Tidak ada orang lain yang mengikat kita. Kita ingin bebas. Merdeka berarti bebas. Pagi ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka berarti bebas dalam artian begini. Bebas menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya tekanan atau intervensi dari bangsa lain atau dari pihak lain. Dan kemudian bebas dari perhambaan atau perbudakan atau penjajahan, atau bisa dikatakan bebas dari rasa takut, bebas dari kecemasan, bebas dari kebimbangan. Jadi kalau bangsa kita beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa lain, penekanan, penjajahan, perbudakan yang luar biasa yang dialami oleh para pendahulu kita. Mereka ditekan, mereka dijajah dengan begitu hebat. Tidak ada kebebasan untuk bisa melakukan sesuatu. Namun kita bersyukur atas perjuangan, tekad hati yang luar biasa dari para pejuang bangsa ini. Dari pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang dengan begitu giat, begitu gigih. Pada tahun 1945, bangsa ini merayakan hari kemerdekaan. Lepas dari penjajah, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi tuduhan. Bangsa ini sudah dimerdekakan. Dan perlu saudara dan saya ketahui bahwa semua ini diraih dengan perjuangan sampai kepada tetesan-tetesan darah. Ini tidak mudah. Nah, kalau secara fisik bangsa ini sudah mencapai kemenangan
Bahkan sampai detik ini, negara ini sudah mengalami perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Walaupun harus dilewati dengan begitu besar perjuangan. Namun kita bersyukur. Sampai detik hari ini, 3 hari lagi, 77 tahun bangsa ini merayakan hari kemerdekaan. Membuktikan bahwa tangan Sang Maha Pencipta tidak pernah terlepas dari kita semua. Satu pertanyaan buat kita. Apakah kita yang namanya orang Kristen, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita sudah sungguh-sungguh terlepas dari perbudakan setan yang memperbudak kita, membawa kita dalam sebuah jajahan sehingga kita tidak terlepas? Ini pertanyaan besar buat kita hari ini. Tanyakan kepada dirimu masing-masing, apakah saya ini sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum? Ayo tanyakan masing-masing punya diri, saya ini sudah merdeka atau belum? Jangan orang lain. Masing-masing lihat diri, apakah saya ini sudah merdeka dari perbudakan setan atau belum? Ataukah masih ada kolonialisme yang lain yang masih menjajah hidup saya? Ayat teks tujuan kita tadi, Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Anak di sini huruf besar, bukan anak kecil. Anak di sini huruf besar, berarti berbicara, mengacu, merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa manusia sejak awal sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu terus turun kepada kita semua sampai hari ini. Dan semua orang yang hidup dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Berarti terikat. Iblis memperbudak dia. Setiap waktu iblis memperbudak dia. Namun ketika Tuhan Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, mereka bingung. Mereka bertanya, kami ini keturunan Abraham. Tidak ada orang yang menjajah kita. Tidak ada bangsa lain yang menjajah kita. Namun Yesus bilang, engkau harus tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, supaya engkau tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran kita. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu jangan lupa ayat itu. Itu harus menjadi harga mati buat kita, simpan di pikiran, simpan di hati. Yesus itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Setiap kali saya berkhotbah, ayat ini harus tetap muncul. Karena banyak orang berusaha untuk menciptakan jalannya sendiri menuju sorga. Lewat perbuatan baik, lewat amal baik. Tapi kita tidak. Kita percaya hanya Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kita. Hanya satu jalan saja menuju sorga, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran dan kemerdekaan. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Apa yang harus kita maknai dari sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya? Yang pertama kita harus tahu tadi, seperti saya katakan tadi, kita harus tahu siapa yang memerdekakan kita. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1a dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ingat ayat ini baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 1. Yang memerdekakan kita adalah Yesus. Sudah simpan baik, simpan di kepala, simpan di hati. Yang memerdekakan kita, Yesus. Yang kedua, yang harus kita maknai. Kita harus tahu persis bahwa kita ini dipanggil untuk merdeka.
Saudara, luar biasa. Sebelum kita tahu segala sesuatu, Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah memilih kita untuk harus merdeka. Bayangkan. Bahkan firman Allah katakan dia memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Dahsyat kan? Halo, dahsyat kan? Jangan nganga beta muka bingung-bingung. Haleluya. Kita ini dipanggil untuk merdeka. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sampai di situ dulu. Ayat selanjutnya nanti kita baca. Tapi yang jelas, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya katakan tadi, kita ini sudah percaya Yesus. Saudara yakin saudara menjadi milik Kristus? Harus yakin itu. Saya selalu ulang-ulang. Ketika dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sah menjadi milik Kristus. Berarti tidak ada setan satupun yang bisa merampas itu dari kita. Karena kita sudah disegel, disahkan, dimeteraikan. Kalau sudah dimeteraikan, tidak ada yang ganggu gugat. Jadi kita ini harus yakin persis bahwa saya sudah menjadi milik Kristus. Kenapa ada banyak orang Kristen yang masuk keluar gereja tapi masih diperbudak? Ini pertanyaan. Sehingga saya bilang tadi, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum? Jangan sampai kita masih diperbudak oleh kolonialisme. Pesta pora, judi, kemabukan, persinahan, perseteruan, iri hati, apalagi banyak hal. Penyembahan berhala. Tanpa kita sadari, kita sementara diperbudak. Hati-hati, kita sudah ada dalam Yesus, berarti kita harus yakin. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari segala ikatan kuasa dosa. Kalau bangsa kita saja sudah merayakan, menikmati kemerdekaan selama 77 tahun, penuh dengan perjuangan berat. Saudara, hidup kekristenan itu perjuangan. Ingat ini baik. Kekristenan adalah sebuah perjuangan. Menjadi orang Kristen bukan hanya sebatas status, saya ini orang Kristen. Hanya di KTP saya orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kita harus siap untuk bayar harga ketika kita menjadi orang yang mengikuti Yesus. Harus bayar harga. Perjuangan kita, firman Allah berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Setan menyebarkan begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, kejahatan, dosa dan sebagainya. Dia menyebarkan. Sehingga kalau orang yang terikat dengan dosa, dosa itu akan selalu beranak dosa. Ingatin baik. Kalau seseorang yang diikat dengan roh persinahan, kalau dia tidak dilepaskan bertobat sungguh-sungguh, itu akan terus mengikuti dia dan terus beranak dosa. Kalau seorang yang suka mencuri, kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh, dia akan terus beranak dosa, mencuri, dan terus mencuri. Dosa akan selalu beranak dosa. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi semua orang yang masih melakukan dosa, dia itu hamba dosa. Oh, dosa itu kan enak. Dosa itu kan nikmat. Semua orang mau melakukannya. Tetapi ingat, semua orang yang hidup dalam dosa adalah hamba dosa. Saudara tahu itu persis? Yakin itu? Semua orang yang masih diperbudak, ya diperbudak dengan kejahatan, dengan dosa. Jangan saudara pikir itu enak-enak. Sama orang yang suka minum sopi toh. Kemarin ketika saya dalam perjalanan di kendaraan, om supir bilang, ibu-ibu, karena kita lewat kantor PU,
Ada satu pegawai di sana yang baru meninggal dunia karena mati karena minuman keras. Sampai muntah darah, sampai mati. Hanya karena minuman keras. Bangun pagi dia tidak bilang, "Mai tua bikin beta kopi dulu seng." Cari tete opi. Tahu tete opi toh? Karena gen su ada sekali. Orang-orang Kristen ini banyak gen di rumah. Kalau gen minyak tanah ada baik. Tapi kalau gen yang satu itu sampai di acara-acara gerejawi pun ikuti terus dengan gen itu. Habis di gereja pulang minum sopi mabok dulu. Saudara, Tuhan jijik melihat orang-orang Kristen seperti itu. Lalu Bapak yang tadi PNS tadi dead. Karena apa? Minum sopi. Sebelum sarapan pagi 1 seloki. Habis itu dia dulu cerita sedikit lagi, 1 lagi. Baru itu ke kantor. Di kantor itu pasti ada lagi. Pulang itu 1 seloki lagi, habis 1 seloki sampai malam minum sopi terus. Sampai akhirnya saya dengar Bapak itu cerita tahun 2021 dia sudah divonis. Harus stop, kalau tidak pasti mati. Dan ternyata benar karena dia langgar, akhirnya tahun 2022 mati karena minuman keras. Saudara, itu perbudakan setan. Dosa perbudak manusia. Dia terjerumus dalam minuman keras, dia diikat. Dia sudah ada dalam lingkaran itu. Jadi kita orang Kristen ini kita berhati-hati. Iblis selalu menggiring banyak orang menuju ke arah sana. Supaya bisa menghancurkan manusia. Firman Allah bilang tubuh kita ini bait Allah yang kudus. Kita harus jaga tubuh kita. Masukkan segala sesuatu, konsumsi segala sesuatu yang baik untuk tubuh ini. Supaya tubuh sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa memperpanjang umur sendiri dengan cara-cara kita konsumsi segala sesuatu untuk tubuh. Manusia bisa memperpendek hidupnya, umurnya hanya karena galojo. Toh? Kalau ada kolesterol, kalau ada darah tinggi, kalau ada asam urat, jangan rakus makan kacang-kacangan. Apalagi asam urat. Oh kacang goreng kan enak, nonton TV kacang goreng makan kan enak. Kalau saya makan kacang goreng sih enak. Akhirnya mati. Umur pendek. Beberapa hari yang lalu saya katakan kenapa orang-orang pada zaman perjanjian lama umur mereka panjang-panjang. Makan kacang-kacangan, sayur-sayur hijau. Umur panjang. Awet muda. Tapi yang sekarang ini semua serba instan. Makanan instan, mie instan, semua instan. Semua serba cepat saji. Tapi tanpa kita sadari banyak membuat kerusakan untuk tubuh kita. Jadi mari kita jaga tubuh kita. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Supaya kita benar-benar terlepas. Kalau anak itu sudah memerdekakan kita, kita harus sungguh-sungguh terlepas. Kadang-kadang orang mau terlepas dari sesuatu yang mengikat dia seperti minuman keras contoh saja. Ibu senjadi minuman keras atau perokok atau apalagi judi. Tidak bisa karena ini terlalu sulit bagi beta. Sulit untuk lepaskan. Tapi saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Pasti akan terlepas. Kalau kita punya niat hati, pasti akan terlepas. Bukan dosa itu saja, banyak hal. Rasa takut. Kadang-kadang kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah dimerdekakan, tapi setan selalu mengintimidasi kita dengan rasa takut. Takut akan hari esok, takut tentang segala sesuatu, takut tentang hidup ini, takut tentang masa depan. Banyak hal bikin orang takut sampai dia tidak lagi percaya diri. Tapi kita percaya bahwa Yesus melepaskan kita dari semuanya. Sehingga Tuhan Yesus bilang, "Hei, kamu tidak ada rasa takut lagi untuk menghadap hadiratku. Berani untuk menghadap hadirat Allah." Amin. Jadi kita punya keberanian. Karena kita sudah dilepaskan. Kita sudah dimerdekakan. Jadi firman Tuhan bilang, kalau kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita.
Firman Allah bilang apa yang harus kita lakukan. Galatia 5 ayat 1b. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Jadi kalau kita yakin Yesus memerdekakan kita, kita harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Jadi kalau sudah bilang mau lepas, harus lepas betul. Jangan, hari ini lepas dulu, ibu pesen kau tahan, beta mau coba lagi. Kalau coba ya pasti masuk jurang lagi. Kalau mau lepas, benar-benar terlepas. Karena beta lihat dalam jemaat ini masih ada yang masih terikat. Isap rokok sampai berselop-selop, saudara. Dunia sekarang susah. Jadi beta harap yang ada masih ada merokok 1-2 orang yang suka merokok itu lepaskan rokok, jangan sampai bikin mati diri. Oh ibu dalam Alkitab kan sing ada rokok. Hei, coba tarik benang merah. Tubuh ini kaba Allah, jaga. Segala sesuatu yang merusak tubuh itu namanya dosa. Ibu di Alkitab sing ada yang menulis rokok. Hanya ada di pom bensin, jangan merokok. Dunia ini susah. Saya mau bilang buat saudara-saudara. Bapak Presiden sampai sudah berdiri berbicara. Tetapi dengan keyakinan bahwa kita akan melewati masa-masa yang sulit ini. Sekarang saja dunia sudah semakin sulit. Ekonomi semakin sulit. Banyak penjual, pembelinya berkurang. Saya selalu bilang ulang-ulang. Nah kalau sudah semakin sulit, bekerja untuk ketemu makan hari-hari. Jangan bekerja untuk, kalau beli rokok 1 hari, rokok sekarang sudah paling mahal. Kalau bapak itu isap rokok 1 hari barang 5 bungkus, hitung juga 5 kali berapa. Lebih baik uang itu simpan untuk anak sekolah atau untuk beli beras. Pikir logika saya yang positif saja. Jangan sampai bikin susah diri. Ibu susah beta lapas rokok. Ambil gula-gula 1 stolpes taruh situ. Makan gula-gula situ. Kalau rasa isap rokok ambil gula-gula. Taruh air 1 ceret besar situ. Harus bisa melawan. Jangan cuma ikut arus. Masa bodoh. Kita harap ada yang masih bisa rokok bertobat cepat. Bertobat cepat. Beta semua tahu, beta di sini beta berteriak terus. Jangan ikut rame. Apalagi kalau ada pesta-pesta. Minum sopi persegala waktu. Acara-acara gereja. Habis itu minum sopi sampai mabuk, sampai masuk dalam got. Itu orang Kristen, itu bukan orang Kristen saudara. Ingat baik-baik, kita GSA punya peraturan keras. Kalau mau isap rokok, mau main judi, mau mabuk tari-aria silakan saja ke gereja lain. Di sini keras. Jangan main-main dengan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen sulit sekali untuk menghargai arti dari sebuah pengorbanan Kristus. Saudara harus tahu persis, Yesus itu mati untuk apa? Yesus mati untuk kita. Untuk kita pun apa? Pun dosa kan? Kalau Yesus mati untuk melepaskan dosa kita, kita harus tunduk dan menghargai. Terima kasih Tuhan. Jesus, you are my Savior. Kau adalah juru selamatku Tuhan. Harus yakin itu. Kalau kita menghargai pengorbanan Kristus, kita harus benar-benar lepas merdeka. Kalau orang yang merdeka dia berbeda. Orang yang bebas dia pasti akan berbeda. Dia memuji Tuhan dengan bebas. Amin. Dia menyembah Tuhan dengan bebas. Dia melakukan apa saja dengan bebas. Bebas dalam artian bukan seenaknya saja. Ingat ini baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi, kalau kita sudah merdeka, jadi orang Kristen yang benar-benar total ikut Yesus, merdeka di dalam Dia, berarti kita tidak akan mempergunakan kemerdekaan ini untuk hidup dalam dosa lagi. Amin. Kalau begini-begini bilang amin paling pelan. Tidak bisa mempergunakan kesempatan dalam kemerdekaan ini untuk berbuat dosa lagi. Tidak ingin mau dijajah lagi. Sekarang bangsa kita merdeka kan? Katong ingin lagi Belanda kah, Jepang kah, Portugis kah, siapa negara-negara apapun. Katong ingin satu lain mau datang mau jajah katong. Sengakan. Kalau katong kerjasama boleh juga. Antar negara atau negara-negara ASEAN kita oke. Tetapi kalau untuk jajah lagi, no. Kita pasti akan komplain. Katong akan mau dijajah. Kita sudah merdeka kong, sudah menikmati kemerdekaan. Beberapa waktu yang lalu pernah ditemukan, ada beberapa orang yang di dalam hutan, mereka sudah hidup sejak dari kemerdekaan, mereka tahu kalau Indonesia sementara dijajah. Padahal Indonesia sudah merdeka, tapi mereka masih tinggal di hutan. Mereka kaget keluarnya, luar biasa kaget apa yang sudah terjadi. Saudara, kalau orang yang masih hidup dalam dosa, dia akan seperti itu. Tanpa dia sadari bahwa Tuhan memberikan dia kebebasan penuh untuk bisa melayani Tuhan. Kebebasan untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah bilang, kamu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kita sudah dimerdekakan, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pada hari-hari terakhir banyak sekali terjadi krisis. Di dalam gereja pun terjadi krisis. Krisis melayani Tuhan. Krisis dalam penyembahan kepada Tuhan. Krisis berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Apalagi? Krisis berdoa. Macam-macam, banyak hal terjadi. Krisis kasih. Banyak terjadi krisis. Namun kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, kita harus keluar dari jalur itu. Amin. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar berkorban dengan sungguh-sungguh, melakukan apa saja sekalipun itu kecil, tapi kita belajar untuk melakukannya. Amin. Belajar untuk melakukannya. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Tuhan kasih kita waktu. Bahkan ini adalah waktu-waktu terakhir. Bagaimana kita harus berjuang. Jadi berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang perjuangan. Karena keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan main-main. Orang bilang yang penting katong jadi orang Kristen saja. Tetapi sekali lagi beta mau bilang berulang-ulang di mana beta berkhotbah beta selalu bilang. Kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Rapture atau keangkatan gereja. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu bilang, katong berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga siang maupun malam. Berjaga-jaga karena kita tidak pernah tahu detik, saat dan waktunya anak manusia itu akan datang. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. 2 orang yang di tempat tidur, 1 pergi, 1 tertinggal. 2 orang yang di ladang, 1 terangkat, 1 tinggal. Ini memberikan acuan kepada kita
warning kepada kita semua agar masing-masing pribadi menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena ketika sangkakala berbunyi, yang percaya Yesus, lahir baru di bawah saudara Yesus, yang setia, kita diangkat. Nanti pada waktu kedatangan Yesus, banyak orang Kristen akan tertinggal. Ini percaya beta. Banyak orang Kristen akan tertinggal kalau kita tidak berhati-hati. Sekali lagi beta mau bilang, kejahatan semakin merajalela dunia ini. Sekali lagi beta mau ulangi, di terminal. Ini beta selalu bilang, apapun yang terjadi beta selalu bilang, saudara ke terminal sana, saudara berhati-hati. Saudara ke pasar Merdeka, saudara berhati-hati. Karena ada beberapa titik yang sangat rawan. Kalau kita sebagai orang percaya, Yesus yang sungguh-sungguh tahu ada roh Allah dalam kita, pasti akan terjadi koneksi. Dan kita tahu tempat ini adalah tempat yang rawan. Prostitusi, jual diri wanita-wanita kupu-kupu malam banyak di sana. Dan ini sudah terjadi di kota Ambon, luar biasa dahsyat kejahatan. Kita berhati-hati. Bahkan di hotel-hotel wanita-wanita, mahasiswa-mahasiswa begitu banyak. Begitu banyak. Tanpa orang tua mereka sadari, banyak anak-anak mereka yang ada di hotel-hotel. Jual diri. Hanya untuk apa? Uang. Oleh sebab itu kita mau bilang untuk kita semua. Semua anak-anak muda, generasi muda. Mawas diri, berjaga-jaga. Kemanapun engkau pergi, jangan lupa Tuhan. Bawa Tuhan dalam hidupmu setiap waktu. Ini doa yang paling dahsyat buat kami semua sebagai orang tua, ibu-ibu. Karena generasi ini kalau salah memilih komunitas akan hancur. Kenapa beta selalu bilang cari komunitas anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Kalau cari salah komunitas engkau hancur. Bergaul dengan pencuri menjadi pencuri, bergaul dengan pemabuk menjadi pemabuk, bergaul dengan pesina menjadi pesina. Sehingga kalau orang yang baik dia bisa dirubah karena pergaulannya yang buruk. Berhati-hati. Beta harapkan untuk semua anak-anak sekolah. Pulang dari sekolah, naik mobil langsung pulang rumah. Jangan ada di terminal. Sekarang perkelahian antar sekolah luar biasa di sana. Berhati-hati. Ingat sekali lagi, prostitusi, seks bebas terjadi di mana-mana. Kota Ambon ini sudah rusak binasa. Tunggu saja bencana apalagi yang akan terjadi. Tuhan bisa menegur manusia dengan cara-cara Tuhan. Supaya kita kembali mencari Tuhan. Dan di sana itu bukan orang lain, orang Kristen. Beta sudah selidiki bertanya karena ada saudara-saudara yang kenal mereka. Itu orang Kristen. Perempuan-perempuan yang jual diri itu orang Kristen. Lalu mau jadi apa? Nanti hari Minggu hak tinggi. Pakaian sampai di sini baru ke gereja. Tapi apa di sana ya Tuhan bilang, hei, engkau punya persembahan itu najis di hadapanku. Tuhan murka. Jadi jangan kita membuat banyak kamuflase dalam hidup ini. Kita harus pure, murni. Menjadi orang Kristen harus murni. Amin. Menjadi orang percaya, bertobat sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan pertobatan. Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita hanya karena gara-gara sepiring kacang merah. Lalu akhirnya menangis sampai dengan air mata ini berubah menjadi darah pun tidak akan bisa dapat lagi. Saudara, keselamatan itu mahal. Amin. Keselamatan itu mahal. Kalau mahal, barang yang mahal katong jaga. Kita mau bilang untuk hari ini. Kalau sudah dimerdekakan jangan lagi mau dikenakan kuk. Tahu kuk? Itu taruh pikul berjalan setengah mati. Su bebas dalam Yesus, su percaya Yesus tapi berjalan pikul-pikul dosa. Saudara, kita ini bebas, merdeka. Karena anak itu memerdekakan kita. Kita harus hargai itu.
Haleluya. Pertama Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Garis bawah itu Roma 6 ayat 18. Hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Kalau kebenaran itu memerdekakan kita, melepaskan kita dari dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kalau orang yang hidup dalam dosa, dia hamba dosa. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, dia adalah hamba kebenaran. Amin. Pilih saja. Mau jadi hamba dosa kah, hamba kebenaran? Saudara, jangan kita mau kasih diri kita untuk setan kasih budak kita. Kita tahu kebenaran itu sudah merdekakan kita. Kita hidup dalam kebenaran, jadi hamba kebenaran. Jangan mau jadi hamba setan. Setan giring kemana ikut. Tuh. Jadi hamba kebenaran. Supaya ketika Yesus iring kita, kita ikuti terus. Ikut Yesus itu keputusan. Amin. Bertobat itu keputusan, komitmen. Jangan cuma datang di gereja GSJ pertobatan. Lalu istobat. Sekarang ini Tuhan sementara tapis, hati-hati. Pentapisan dimulai dari gereja Tuhan. Saya ada tapis di mana-mana, mau tapis apa di luar sana? Di sana kan sekam. Tuhan tapis di sini. Yang timbul padi, isi padi, ataukah yang timbul itu sekam. Kalau sekam, jauh. Yang padi berisi putih, tinggal di situ. Jadi kita sementara diproses. Hidup kekristenan itu proses. Katakan kiri kanan, hidup kekristenan itu proses. Ibu Ime bilang, Bapak Roy, hidup kekristenan itu proses. Proses itu sakit atau tidak? Proses itu sakit. Sakit. Katong melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran. Katong harus bayar harga. Harus rasa sakit. Jangan melayani Tuhan mau senang-senang saja. Banyak alasan kiri kanan. Mau ke gereja alasan itu, alasan ini. Sehingga ada baju, sehingga ada sepatu. Hei. Hari-hari engkau telanjang. Adam dan Hawa saja jatuh ke dalam dosa, tapi cari daun-daun pakai. Ini alasan. Mau pergi ibadah alasan itu, alasan ini. Halo saudara-saudara. Satu saat nanti bukan beta ini yang berpertanggungjawaban atas diri saudara. Beta ini berbicara menjadi penyambung lidah Allah saja. Satu waktu nanti masing-masing pribadi bertanggung jawab di hadirat Allah. Sebelum sampai waktunya Tuhan belum panggil beta, beta pun suara ini beta akan terus berteriak. Berteriak terus. Tapi tolong dong hargai teriakan-teriakan beta. Jangan ketemu pendeta berdiri berteriak setiap minggu, lalu jemaat tinggal hidup dalam dosa saja toh, senang-senang. Nanti sakit semua mati baru datang panggil pendeta berdoa. Hati-hati. Beberapa waktu yang lalu ada sakit datang panggil beta. Kalau ada coba-coba main-main dengan yang lain, nanti terima resiko saja. Kadang-kadang orang sakit semua mati dulu, baru ingat Tuhan. Selama dia sehat, senang-senang, tidak pernah ingat Tuhan. Hei, ingat Tuhan terus. Lagu dunia saja ada bilang, mau pi mana ingat kamu, mau pi situ ingat kamu, mau tinggal di WC saja ingat kamu. Itu beta masih ingat lagu itu dulu kata ada masih di SMA kata orang lain. Ingat kamu. Langsung pernah ingat Yesus.
Ingat Tuhan. Kemanapun yang kau pergi, hei anak-anak muda berjalan ingat Yesus. Jangan salah bergaul. Oh. Bergaul dengan setan jadi setan. Ingat ini baik-baik. Bergaul dengan malaikat jadi malaikat. Bergaul dengan orang baik jadi baik. Coba, mau coba? Silakan coba. Pulang masing-masing cari. Bima bergaul dengan siapa ya? Bebut tetanggannya tukang gosip nih. Janganlah Jo, jangan bebe jadi tukang gosip. Saudara, kita jaga hidup kita. Amin. Jaga hidup. Karena Yesus memerdekakan kita. Total dia memerdekakan kita. Kita harus memiliki mental pemenang. Amin. Kalau sudah memerdekakan harus memiliki mental pemenang. Jangan lagi memiliki mental budak. Garis bawah ini. Saya mau memiliki mental pemenang. Saya tidak mau lagi memiliki mental budak. Haleluya. Kalau suami di rumah masih diperbudak, bilang dia, hei cepat lepas. Cepat lepas. Ini pesannya pulang bilang pada suami-suami yang pemalas ibadah. Yang masih hidup masih diperbudak setan. Yang masih banyak diperbudak setan sekarang. Jangan bilang sayang, jangan tersenyum-senyum saja. Suami-suami di rumah sana banyak yang diperbudak setan. Maaf beta berbicara sedikit, beta sih mau cepat-cepat. Suami-suami masih diperbudak setan. Pulang bilang, hei, ibu pendeta bilang cepat ale lepas budak itu lalu ale pergi gereja juga. Ale cepat lepas ale punya kebiasaan itu lapi gereja juga. Sebelum tiba waktunya. Karena satu waktu nanti tiba waktunya. Hari sudah jauh malam, sudah mau hampir siang. Katong kaget lagi. Pagi hari fajar sudah menyingsing. Terlambat kan? Jadi selama masih ada kesempatan. Mari kita berikan hidup kita sungguh-sungguh. Benar-benar terlepas. Kalau hari ini masih ada yang diikat dengan rasa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, minta Tuhan tolong lepaskan saya Tuhan dari ketakutan, kecemasan, tidak percaya diri, intimidasi setan, intervensi setan yang membuat beta ini senyakin diri. Minta Tuhan tolong. Tuhan pasti akan tolong. Amin. Tuhan pasti akan tolong. Haleluya.